In plants, animals, and decomposer are in a forest ecosystem. Scientists are studying photosynthesis in the forest. Which group or group of organisms should they study? Ya, mudah sekali ya. Kalau dipelajarinya fotosintesis berarti yang dipelajari adalah plant ya. Lanjut. If the grasshoppers were to be removed, kalau grasshoppernya hilang, what organism will be most affected? Most affected. Seru. Kenapa seru? Soalnya sumber makan itu cuma sumber makanannya. Oke, selain seru ada juga insect eating bird ya. Tapi pilihannya di sini ada seru. Oke, betul ya. Kenapa nggak snake? Apa? Kenapa nggak snake? Soalnya kalau snake lebih dari satu sumbernya. Oh iya, betul ya. Jadi kalau serunya nggak ada, ya bisa makan rabbit ya. Oke. Yang lain paham ya? Mudah sekali ini, semoga kalian kalau ngerjain soal kayak gini gampang. Nah, lanjut lagi. Snake will be considered as a ini primary, secondary. Kalau producer nggak mungkin ya. Secondary, wih semangat sekali, betul ya. Secondary consumer. Kenapa begitu? Karena dia pemakan primary consumer, gitu aja sih. Pada suatu rantai makanan ya. Misalnya kita ya. Besok ada esai nggak atau isian singkat? Isian singkat semua, enak banget kan? Bukan multiple choice ya? Isian singkat semua. Multiple choice semua maksudnya. Sorry. Multiple choice semua, tapi ada berapa? Kemungkinan 40 ya, 40 soal. Dia secondary. Tunggu. Secondary consumer. Oke, di secondary berarti ini tertiary. Gitu ya. Jadi diingat bahwa urutannya adalah seperti ini, ada primary, secondary, sama tertiary. Dan jangan lupa ada produser juga ya. Dan produser itu pasti tanaman yang bisa berfotosintesis. Nggak cuma tanaman sebenarnya, pokoknya organisme yang bisa berfotosintesis. Decomposers get energy by... Oke, ini kita bisa breakdown juga ya. Kalau absorbing sunlight, itu organismenya apa tuh? Maksudnya niche-nya atau role-nya. Producer ya. Kalau breaking down dead organism, ini decomposer baru. Taking minerals and water from the soil, ya producer juga. Nah, ini baru feeding on other organism, itu adalah consumer. Lanjut, ada pertanyaan? Cukup ya. Karena ini soal-soal simple. Decomposer are important to ecosystem because they... Nah, apa nih? Bapak ingin tahu jawaban dari kalian, biar Bapak tahu kalian udah paham konsep dari decomposer. Yang mana, Boy? Yang nomor 22 ya, Pak? Yes, 22. Return nutrients to the ecosystem. Oke, return nutrients to the ecosystem ya, sudah jelas. Are producer, loh, decomposer ya. Contoh decomposer apa lang? Tambahan. Bakteria. Bakteri, terus. Fungi, oke, itu decomposer ya. Sebenarnya ada decomposer, ada detrivore juga ya, pemakan itu. Earthworm, kemudian beberapa jenis cacing ya, kayak maggots juga, itu merupakan decomposer juga. Larva. Kemudian earthworm. Oke, lanjut ya. In which environment are plants with spines and waxy leaves adapted for?
Desert ya. Waxy leaves, bener kan? Spines, waxy leaf ya kaktus. Grassland bukan, tropical apalagi ya. Di tropical rainforest nggak ada kaktus. Mountain nggak ada. Lanjut. Which features of a rose helps it grow without being eaten by large animal? Mudah? Sharp thorns. Ya, thorns ya. Thorns itu artinya duri. Small seed deep roots bukan. Ini pernah Bapak tanya ya. Bapak ngambil soal dari sini soalnya. Yang unit test kalian. The white feathers of snowy owl allow it to blend in with its environment during the winter months. This is an example of adaptation. Iya kan? Environmental change bukan. Variation nggak ada perbandingannya. Natural selection juga nggak ada contoh. Lanjut. How is a polar bear adapted to its habitat? Habitatnya di Arctic region ya, di polar region. Large ears, thick fur, long neck, dark fur color. Thick fur. Tahu semua ya polar bear. Kalau kalian nonton Cartoon Network gitu, nah itu ada polar bear. Okay. Lanjut. Most water pollution. Human activity. Human activities. Yang mana 27 nih? D. The human activities. Okay. So, how do decomposer digest the dead bodies and waste from animals and plants? C. Yang C ya, using enzymes. Okay, lanjut. What type of organisms? D. Ya, decomposer. Next, which of the following is a difference between food chains and food webs? Ayo. B. Yang B ya. Ini yang lain bisa ngikutin nggak nih? Kalau ada pertanyaan ya silahkan tanya ya. Khairu, Nafil mungkin. Siapa lagi? Kalau terlalu cepat dan sebagainya kita bahas. Ini jawabannya B. Kenapa B? Karena food chains itu linear ya. Kalau kalian ingat siapa makan siapa terus sampai ke ujung. Sedangkan kalau food webs itu menunjukkan kemungkinan ini dimakan apalagi gitu kan ya. Seperti ada di gambar yang awal tadi. Nah ini adalah food webs. Tapi kalau misalnya linear lurus ya, misalnya gini doang. Nah, leaves, caterpillar, snake, owl doang itu adalah food chain. Kalau Bapak tanya ada berapa food chain yang bisa dibuat di sini? Lebih dari satu. Ya iya lebih dari satu namanya food webs. Tapi ada berapa? Coba hitung kira-kira aja. Ya satu, dua, ini satu ya. Terus kemudian ada lagi yang pink, dua. Ada 6, Pak. Ada 6, udah dihitung ya. Satu, ini lagi, ini. Wah, dari sini aja udah banyak ya. Dari misalnya yang biru ya, biru ke atasnya, sini ke sini. Waduh, banyak ya. Terus ada lagi yang ke kiri, sini. Oh, berhenti di sini ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang warna apa lagi sekarang ya? Sampai kehabisan warna Bapak, kuning. Grasshopper, blue jay, sama owl. Ada berapa tuh? Ada banyak. Gua juga bingung jadi. 1, 2. Dari sini ada 2 ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya bener 6 dong. Keren-keren. Ya, thank you ya. Ada 6 food chain. Jadi tadi ya, kalau misalnya kalian ditanya berapa food chain-nya ya kalau nggak kalian breakdown deh satu-satu gitu, ditulis ulang gitu kan dari grasshopper, terus kemudian apalagi tadi, bird dan seterusnya. Lanjut. 31. Human population increases, human are destroying more and more habitats. Nah, kira-kira alasan kita apa sih? Kenapa kita dalam tanda kutip ya menghancurkan habitat?
Ini kan menghancurkan ya hitungannya. Kayak membuka lahan untuk perumahan, perkebunan, peternakan. Kita kan bahkan secara langsung loh, secara langsung merusak habitat. Tapi untuk kepentingan manusia, nah kira-kira apa nih? Yang bukan nih. Yuk. Yang mana nih? C bukan, Pak? Yang C ya. Biodiversity itu artinya apa tuh? Biodiversity. Ini artinya keanekaragaman. Oke. Hayati. Hayati artinya makhluk hidup ya. Maksudnya gimana sih Pak? Misal kalian di rumahnya ada perkebunan apa nih? Di Lampung ada perkebunan apa Lang? Pernah lihat nggak kebun? Kurang tahu, Pak. Nggak pernah jalan-jalan kayaknya. Atau ada nggak yang dekat pertanian, perkebunan? Nggak ada ya? Kalau pertanian ada sih, Pak. Ah, pertanian boleh sawah ya. Apalagi jagung. Oke, Jagung sama ambil gandum. sama gandum ya. Wah, makan gandum juga di sana. Misalnya nanam sawah kan ya. Nih, sawah itu biodiversitasnya gimana? Keanekaragamannya jika dibandingkan dengan hutan versus hutan ya yang ada pohon-pohonnya banyak, terus jenis-jenisnya juga ada macam-macam ya seperti itu. Ada yang buahnya bulat, ada buahnya kotak dan sebagainya. Hewan-hewannya juga ada banyak ya. Ada yang berkaki 4, kaki 2, dan ada yang melata dan sebagainya. Dibandingkan nih biodiversitas sawah, habitat ekosistem sawah dengan ekosistem yang ada di tropical rainforest, menurut kalian gimana nih? Lebih kaya mana biodiversitasnya? Ya jelas rainforest ya, seperti itu. Kan asal mula rice field kan dulunya bisa jadi danau, ya kan, danau yang sudah mengering atau rawa yang sudah mengering. Bisa jadi bahkan hutan yang ditebangi kemudian dibuka untuk lahan seperti itu. Jadi secara langsung kita merusak habitat mereka, gitu kan ya. Nah makanya kalau ada sawah datengin apa namanya itu burung-burung ya, itu mungkin dulu mengira rumahnya di situ kali ya. Kehilangan tempat, akhirnya nyariin makan, tapi diusir sama petani. Tapi mau bagaimana lagi ya, istilahnya human civilization ini semakin tumbuh dan banyak ya populasinya, otomatis akan memakai banyak sekali wilayah gitu kan ya, dan mengorbankan habitat dari spesies lain. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana nih solusinya untuk menanggulangi tersebut ya, biar ekosistem tetap terjaga, tapi kehidupan manusia juga berlangsung dengan damai. Nih, ada yang punya ide nggak? Ini berkaitan dengan pelajaran. Solusinya apa nih? Ya ketua OSIS nih biasanya nih punya visi misi sama visioner. Gimana? Kamu Haki gimana Hak? Kan kebutuhan manusia meningkat terus. Nah, tapi habitat ini perlu kita jaga juga kan, ekosistem lingkungan. Solusinya gimana ya? Sedangkan kalau kita eksploitasi, ya merusak. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak makan gitu kan. Nah, loh. Ayo, ayo. Gimana dari Ustadz Haki gimana nih pandangannya? Ya, saya juga dikit ilmunya. Gimana? Oh, ya, saya juga kurang tahu. Saya bukan ahlinya. Waduh.
Ya tanya aja, siapa tahu ada ide. Kalau Gilang ada ide nggak, Lang? Kalau rumah-rumah gitu, buat aja Pak rumah terbang. Di rumah terbang. Nah, cerita. Ya mungkin ya tahun 2000 sekian ya. 2044 ada rumah terbang. Oke, mungkin ya istilahnya solusi yang paling tepat ya kita tetap bertanggung jawab ya, jangan terlalu eksploitasinya berlebihan. Misal di suatu tempat habitat A kita pakai gitu kan ya, kita harus melestarikan habitat yang lain gitu, menjaga habitat yang lain ya kan, yang masih sehat, atau membentuk yang namanya cagar alam, yang bentuk namanya apa tuh namanya tuh kalau hewan suaka marga satwa gitu kan ya. Di ujung kulon ada ya, ada yang nggak yang tinggal di Banten. Di itu Waikambas, pernah main ke Waikambas nggak, Lang? Lang, Lampung, Gilang, Gilang. Ya Pak, Pernah main ke Waikambas belum? pernah Pak. Nah, itu ada penangkaran gajah ya. Oke, oke. Dan habitat aslinya di situ, Waikambas. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau harus seimbang lah. Kalau kita mengambil habitat satu, habitat yang lainnya harus diperbarui, harus lebih baik, diperbaiki lagi yang baik. Begitu. Biar tetap terjamin kelestariannya. Oke ya, lanjut. Which of the following is not the effect of fertilizer pollution in water? Kemarin kita sudah singgung. Kok ditanya lagi ya? Apa udah kita bahas kayaknya? Udah kayaknya ya. Ya jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Genes. The genes determine the characteristic of an organism. Not ya. Have genes. Genes are passed on the offspring. Half of certain genes came from mother, half from father. Loh, ini yang mana nih? Oh iya. Yang mana nih, Boy? Jawabannya adalah yang B. Bapak tanya kenapa yang B salah? Ada yang bisa menjawab? Kenapa yang B salah? Karena tanah dan air juga punya genes. Nggak tahu, Pak. Tanah sama air punya gen. Yakin? Tanah dan air itu punya kualitas. Tanah dan air kan abiotik ya, abiotik, segala yang abiotik nggak ada gen, nggak punya sel gitu kan ya. Kan syarat organisme itu punya sel, gitu ya. Kalau nggak ada sel berarti bukan organisme, gitu kan ya, seperti itu. Karena bakteri punya gen nggak sih? Nggak tahu. Punya Pak. Punya, Boy, gitu kan ya. Bakteri kan juga organisme. Mereka hidup, berkembang biak, berekskresi, respirasi juga. Buktinya bisa bikin kalian sakit, ya kan? Mereka punya gen. Bahkan jangankan bakteri, virus itu juga punya gen. Mereka punya DNA, ya kan? COVID-19 ini seperti itu. Walaupun mereka tidak disebut dengan organisme ya, organisme sejati atau disebut dengan metaorganisme gitu kan ya. Ya, sebagian dia punya sifat organisme, tapi sebagian yang lain dia menunjukkan sifat benda abiotik. Next. The process by which the individuals that are adapted surrounding, so passing on their gene, is called natural selection. Oke ya. The process by which. Nah, kalau prosesnya namanya seleksi alam atau natural selection. Loh, ini ditanya lagi ya. Oh ya, natural selection is similar to the process of selective breeding ya, mirip. Tapi bedanya kalau selektif itu dari manusia yang melakukan, sedangkan kalau natural selection itu dari alam, alam yang melakukan seleksi.
Which of the following keys correctly identify the dragonfly? Bapak ingin siapa ya? Khairu deh. Coba dicoba Khairu. Dragonfly, tahu ya? Apa sih? Capung. Yang matanya besar. Ngoeng. Yang mana nih? Dikotomus key-nya? A. Hah? Isi Khairu. Bisa baca Khairu, bisa pakai dikotomus key. Yap. Ingat cara pakainya ya. Selalu dimulai dari yang nomor satu. Oke. Silakan. Berarti satu A atau satu B nih kalau capung. 1A. Oke, satu A ya. Terus go to number 2. Berarti 2 apa nih? 2. 2A. Go to number 4. Sekarang 4A atau 4B? Ya 4A lah ya, jelas. Jadi jawabannya 1A, 2A, dan 4A. Mana tuh? Yang B. Gampang ya, semuanya bisa insya Allah. Sip. Lanjut. Sampai nomor 40 kita selesai aja ya. Kayaknya kalian ada yang mungkin khawatir Jumatan lebih awal ya. Using dikotomus. Ya Allah, ini mudah sekali. Tanpa kalian ngelihat juga udah tahu. Housefly. Ya wis. Tahu ya semuanya lalat. Pernah lihat lalat kan? Jangan-jangan kalian rumahnya bersih banget, nggak pernah melihat lalat seumur hidup kalian. Bisa jadi. Nah, pokoknya ini adalah lalat. Oke, Bapak bahas deh. Takutnya kalian belum pernah lihat lalat secara itu ya. Ajril deh, bantu Bapak dong, Jril. Sama kayak Khairu tadi ya. Yuk, kalau lalat, has leg atau do not have leg? Punya. Has leg. Oke, berarti go to number 2. Nomor 2, six leg atau more than six? 6 leg. Oke, go to number 4. Four wings atau two wings? Towing. Oke, two wing berarti 1A, 2A, dan 4B, yaitu housefly. Mudah insya Allah ya. Thank you, Ajril. Wah, ini ada lagi. Siapa ya? Davin deh, Davin. Yo, Pin. Rangga and Lala have identified animals with using this dichotomous key, yaitu 1A, 2B. From the result, loh, ini kok mudah sekali ya. Jawabannya apa nih, Pin? 1A, 2B. Reptiles kan? Sebentar, Pak. Sok yang reptil yang mana? Yang itu tortoise. Yang reptil yang Ayo. Polar bear tahu ya, beruang kutub. Eagle Raja Wali. Octopus itu gurita, gurita ya. Tortoise itu penyu ya? kura-kura. Kura-kura penyu ya. Bapak kadang sering lupa bedain antara turtle sama tortoise. Sok cari. Yang mana nih, Pin? Ini kura-kura ya? Yang kura-kura. Betul, karena kura-kura termasuk reptil. Kalau polar bear masuknya apa sih? Mamalia ya. Mammals. Kalau eagle, wah di sini kebetulan nggak ada ya. Apes, ya, atau burung-burung. Kalau octopus adalah molluska. Oke ya. Tortoise itu reptil. Ya benar, tortoise itu penyu ya. Oh, turtle baru kura-kura, apa kebalik? Ya, Haki. Saya harus pergi duluan pas waktu mati sini. Nah, itu dulu lah. Oke, silakan. Dua nomor lagi ya. Lanjut. Siapa lagi nih? Nah, ini bawa pandu aja nih, kayaknya susah. Ini ada smooth, ada jagged. Jagged itu artinya bergerigi ya, seperti itu. Live in one piece ya, satu atau banyak. Kalau one piece itu misalnya
Seperti yang ada di daun mangga ya. Jadi dia langsung nempel di ranting. Ini ranting besar, ini main branch. Oke. Kalau live in one more piece itu misalnya nih ada cabang ranting kecil atau istilahnya stalk ya. Terus kemudian dalam satu stalk itu ada daun-daun lagi. Biasanya di contohnya pohon kelapa. Kalian tahu ya, pohon kelapa satu stalk ini ada banyak daun. Nah, oke, seperti itu. Yang mana nih? What is identified apa nih? What is the name of the plant? Oh, yang ini. Berarti yang mana? Live in more than one piece ya. Terus live at smooth atau jagged. Yaitu Sorbus aucuparia. Aucuparia. Itu jawabannya ya. Ya jangan khawatir, pokoknya kalian tinggal ngikutin dikotomuskinya ya, apapun misalnya nama latinnya dan sebagainya jangan bingung karena sudah ada di dikotomuskinya. Soal terakhir ya, soal terakhir sebelum kita jumatan. Ini lagi. Mehmet found the animal looks like in the following. What is the correct sequence based on the dichotomuski? Siapa yang mau nyoba nih terakhir sebelum kita jumatan? Levi deh, biar cepet nih. Ya, sob. Mana Levi? Coba ke atas, nggak kelihatan. Having backbone. One A, two A. Iya, 1A to A. Mudah ya, insya Allah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya. Dan karena